Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-512. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, gubuk itu menjadi sepi sejenak. Yang terdengar hanyalah tangis Rudito yang semakin keras. "Tutup mulutmu, tutup mulutmu!" bentak salah seorang dari penjaganya. Ki Sumangkar tergeser setapak ketika ia mendengar sebuah pukulan diikuti jerit yang tertahan. Ampun, ampun, aku tidak bersalah." "Jika kau tidak mau diam, aku remukkan mulutmu." Suara tangis itu pun menurun. Tetapi terdengar isak yang sesak. Agaknya Rudito mencoba menahan tangisnya sekuat-kuatnya. Ki Sumangkar terkejut ketika ia mendengar langkah seseorang berlari-lari. Karena itu, ia pun mencoba bergeser dan berlindung di sudut gubuk itu, di sisi yang lain dari arah suara yang didengarnya. Ternyata suara langkah itu adalah orang yang telah memasuki gubuk tempat Rudito ditahan. "Aku mendapat perintah langsung dari Panembahan aku," desis orang itu. "Bagaimana mungkin Panembahan Agung masih berada di puncak bukit? Gila, seakan-akan kau tidak mengenal ilmunya. Dengar, aku diperintahkan bersama kalian membawa anak ini ke Medan. Cepat!" "Untuk apa?" "Untuk memaksa ayahnya menghentikan perlawanan." Sejenak bilik di dalam gubuk itu menjadi sepi, tetapi kemudian tangis Rudito seakan-akan meledak lagi. Agaknya ia menyadari apa yang akan terjadi atas dirinya jika ia dibawa ke Medan. Jangan, jangan!" Rudito berteriak lagi, tetapi sekali lagi suaranya terputus ketika terdengar sebuah pukulan mengenai pipinya. "Jika kau berteriak lagi, aku remukkan mulutmu." "Tetapi, jangan bawa aku ke Medan." "Kau tidak mempunyai pilihan. Kau harus pergi ke Medan dengan diikat pada lehermu. Setiap kali ayahmu menolak perintah Panembahan Agung, maka tali di lehermu akan menjadi semakin mencekik leher itu. Perlahan-lahan tali itu akan ditarik ke atas dan digantungkan pada sebatang pohon. Jika ayahmu tetap menolak, maka kau terayun-ayun di atas jurang yang paling dalam. Tetapi tentu tidak akan lama, karena tali itu akan segera diputuskan dan kau akan terlempar jatuh ke dalamnya. Kau tahu berapa dalam jurang itu? Tidak kurang dari 30 depa." Tidak, tidak." Rudito menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menangis. Tangannya masih terikat sehingga ia tidak dapat berbuat lain. Orang-orang yang menjagainya tidak menghiraukan tangisnya lagi. Yang terdengar adalah, "Cepat, lepaskan talinya." Ki Sumangkar menahan nafasnya sejenak. Didekatkannya telinganya pada dinding gubuk itu. Yang terdengar kemudian adalah desir tali yang sedang dilepaskan dan tangis Rudito yang tertahan-tahan. Namun Ki Sumangkar terkejut ketika ia mendengar langkah mendekatinya.
Agaknya perhatiannya terlampau tertuju kepada peristiwa di dalam gubuk itu, sehingga ia tidak mendengar langkah mendekati. Baru ketika orang itu sudah terlampau dekat, Ki Sumangkar dapat mendengar desir langkahnya dan desah nafasnya yang justru tertahan-tahan. Tepat pada saatnya, Ki Sumangkar berpaling. Agaknya orang itu memang sedang merunduknya. Tanpa bertanya sesuatu, tombaknya langsung meluncur menyerang lambung. Tetapi Ki Sumangkar sempat melihat mata tombak itu. Karena itu, maka ia masih sempat mengelak sehingga ujung tombak itu langsung menubruk dinding gubuk itu. Ternyata dinding gubuk itu bukannya dinding yang kuat. Ketika ujung tombak itu membentur dinding, maka dinding itu pun tembus dan bahkan oleh dorongan yang kuat sekali, maka tali pengikat dinding itu pun terputus dan dinding itu seakan-akan telah terbuka di sudut. Orang-orang yang berada di dalam bilik di gubuk kecil itu terkejut. Mereka melihat ujung tombak yang menerobos masuk. Kemudian seseorang melanggar dinding sehingga dinding itu hampir roboh. Selagi orang-orang itu termangu-mangu, maka Ki Sumangkar menyadari keadaannya. Ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Karena itu, maka ia harus mengambil tindakan yang cepat. Sejenak kemudian maka Ki Sumangkar pun mulai bertindak. Selagi orang yang membentur dinding itu berusaha untuk bangkit, maka sebuah pukulan telah mengenai tengkuknya, sehingga sekali lagi ia jatuh terjerembab, dan bahkan kesadarannya pun seakan-akan telah direnggut sama sekali daripadanya, dan ia pun jatuh pingsan karenanya. Untuk beberapa saat Ki Sumangkar masih berdiri di tempatnya. Ia ragu-ragu untuk meloncat masuk. Karena itu, maka ia masih saja berdiri di luar dinding yang hampir roboh itu. Jika aku masuk, maka akan dapat mendorong orang-orang itu untuk mempergunakan Rudito dalam memaksakan kehendaknya, berkata Ki Sumangkar kepada diri sendiri, sehingga dengan demikian ia masih tetap berada di luar. Ia berharap bahwa orang-orang yang ada di halaman bilik itulah yang justru keluar dan meninggalkan Rudito. Setidak-tidaknya sebagian dari mereka. Ternyata perhitungannya itu benar. 2 orang telah meloncat keluar dengan senjata terhunus, sedang yang seorang lagi justru sedang mengikat kembali tangan Rudito yang sudah hampir terlepas. "Siapa kau?" bertanya salah seorang dari mereka. Ki Sumangkar tidak segera menyahut, bahkan ia melangkah surut sambil memandang berkeliling. Jika ada orang lain lagi yang melihatnya, maka keadaannya akan menjadi gawat. Tetapi rupa-rupanya padepokan itu memang sudah sepi. "Jangan lari!" bentak salah seorang dari orang-orang yang menunggui Rudito. Ki Sumangkar tidak menyahut. Ia melangkah lagi surut, dan seperti yang dikehendakinya, maka kedua orang itu mengikutinya semakin jauh dari bilik Rudito. "Siapa kau, hei?" bentak orang itu lagi. Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Ia mengharap agar yang masih ada di dalam bilik itu tidak mempergunakan Rudito. Agaknya kedua orang itu pun tidak sabar lagi, karena Ki Sumangkar tidak juga menjawab. Maka salah seorang dari mereka menggeram. "Baik, jika kau tetap membisu, maka kau akan mati tanpa dikenal namamu."
Kedua orang itu pun langsung menyerang Ki Sumangkar dengan dahsyatnya. Senjata mereka berputar dan mematuk dengan cepatnya. Agaknya untuk menjaga Rudito, Panembahan Agung telah menempatkan orang-orangnya yang paling terpercaya. Dengan demikian, maka perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Ki Sumangkar ternyata selalu meloncat surut, meskipun hanya berputar-putar di tempat itu. Tampaknya sulit bagi Ki Sumangkar untuk melawan kedua orang yang menyerangnya dengan garang itu, meskipun ia sudah mempergunakan senjatanya. Tetapi ia masih sempat untuk berusaha menghindarkan diri dari setiap sentuhan senjata, meskipun ia harus selalu berloncatan dan bergeser surut. "Kau tidak akan dapat lari," bentak orang-orang itu. Ki Sumangkar tidak menyahut. Ia masih melawan dengan gigih sambil terdesak terus-menerus. "Menyerahlah dan katakan apa yang kau kehendaki," berkata salah seorang dari lawannya sambil menyerangnya terus. Ki Sumangkar tidak menjawab. "Gila, apakah kau memang bisu?" "Tidak," jawab Ki Sumangkar. "Jadi bagaimana? Kenapa kau tidak dapat mengatakan untuk apa kau datang kemari? Jika kau tidak mempunyai niat jelek, kami dapat mengampunimu." Ki Sumangkar tidak menjawab lagi, tetapi ia masih berusaha melawan terus. Sejenak kemudian terdengar salah seorang dari lawannya tertawa. Katanya, "Kau tentu akan melepaskan anak manja yang bernama Rudito itu. Apakah kau ayahnya?" "Tentu tidak. Jika kau ayahnya, kau tentu sudah dibinasakan oleh Panembahan Agung. Karena ayahnya selalu mengganggunya di medan yang berat itu. Aku mendapat perintah dari Panembahan Agung untuk membawa anak itu ke medan." Ki Sumangkar sama sekali tidak menjawab. Ia masih saja bertempur dengan gigihnya meskipun ia masih selalu terdesak surut. Kedua orang lawannya menjadi semakin marah karenanya. Karena itu, maka salah seorang berkata, "Cepat, kita selesaikan saja orang ini. Kita harus segera membawa anak cengeng itu sebelum pasukan kita menjadi semakin terdesak. Ayah anak itu akan dapat mempengaruhi medan jika anaknya kita ikat pada sebatang pohon di atas jurang itu." Dengan demikian maka kedua orang itu bertempur semakin sengit dan Ki Sumangkar pun menjadi semakin terdesak karenanya. Ia harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari serangan-serangan lawannya. Dengan senjatanya, ia berusaha menahan desakan kedua lawannya itu. Tetapi meskipun Ki Sumangkar hampir tidak mampu berbuat apa-apa selain berloncatan, bahkan berlari-lari surut dan melingkar-lingkar, namun ia masih berhasil membebaskan diri dari senjata-senjata lawannya yang mematuk berganti-ganti. Akhirnya lawan-lawannya itu tidak sabar lagi. Salah seorang dari mereka pun berteriak, "Cepat, hei, kemarilah. Jagalah agar orang ini tidak berlari-larian saja. Kita bunuh saja, meskipun kita tidak mengenal namanya. Apa boleh buat, ia terlalu keras kepala." Kawannya yang dipanggil, yang sedang menunggu Rudito itu, menjadi termangu-mangu. Namun ia pun melihat cara Ki Sumangkar berkelahi. Agaknya jika seorang lagi terjun ke arena perkelahian itu dan berusaha menahan agar Ki Sumangkar tidak berlari-lari dan menghindar melingkar-lingkar, maka usaha mereka akan cepat berhasil. Tetapi ia masih tetap ragu-ragu. Jika selain Ki Sumangkar masih ada orang lain yang akan dapat mengambil anak cengeng itu,
maka Panembahan Agung tentu akan marah sekali. Karena itu, maka orang itu pun tidak segera beranjak dari tempatnya. "Cepat kau kemarilah, kita selesaikan saja orang tua ini," teriak salah seorang lawan Ki Sumangkar. Tetapi orang yang menjagai Rudito itu menjawab, "Tetapi apakah anak ini akan kita tinggalkan? Ia tidak akan dapat melepaskan dirinya. Bagaimana jika ada orang lain?" Kedua lawan Ki Sumangkar itu terdiam. Memang mungkin sekali ada orang lain yang dapat mengambil anak itu selagi mereka bertempur melawan Ki Sumangkar yang meskipun tidak menggetarkan dada mereka, namun terlampau licin sehingga mereka masih belum dapat membunuhnya. Untuk beberapa saat kemudian, kedua lawannya itu mencoba untuk berusaha tanpa orang ketiga yang menunggui Rudito. Tetapi Ki Sumangkar memang terlampau licin, sehingga keduanya pun kemudian mengambil cara lain. Keduanya menyerang Ki Sumangkar dari arah yang berlawanan. Dengan demikian mereka berharap bahwa Ki Sumangkar tidak dapat menghindarkan dirinya lagi dengan berloncatan surut. Ki Sumangkar memang tampaknya mendapat kesulitan, tetapi ia masih saja dapat menghindar dengan loncatan-loncatan panjang dari antara kedua orang yang menyerangnya. "Anak setan, kau tidak akan berhasil melarikan diri," teriak salah seorang lawannya yang jengkel. "Menyerahlah, kami tidak akan membunuhmu." Ki Sumangkar sama sekali tidak menjawab. "Apakah ia memiliki aji welut putih?" desis yang lain. "Persetan, tetapi ia harus mati. Tentu ia tidak memiliki aji apapun. Welut putih hanya sekedar untuk melepaskan diri dari tangkapan tangan. Tetapi ia akan mati jika tersentuh senjata." Tetapi meskipun dengan banyak kesulitan, namun Ki Sumangkar benar-benar tidak mau pergi apalagi menyerah, sehingga salah seorang dari lawannya berteriak lagi kepada kawannya yang menjaga Rudito. "Selarak pintu depan, kau lewat dinding yang terbuka itu untuk membantu kami. Dari 3 arah, maka orang ini akan segera mati terbunuh. Kita harus segera menghadap Panembahan Agung." Orang yang menjaga Rudito itu termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian menyelarak pintu depan dan dengan senjata terhunus terjun ke medan yang menjengkelkan itu. Ki Sumangkar melihat orang itu berlari-lari mendekati arena, kemudian bertiga, mereka mengepungnya. Dengan penuh ketegangan mereka merundukkan senjata-senjata mereka mengarah ke dada Ki Sumangkar. "Sekarang kau akan mati," desis salah seorang dari mereka. "Jika kau tidak berkeberatan, sebut namamu. Kelak akan ada orang yang dapat mengatakan jika seseorang mencarimu." Ki Sumangkar berdiri diam. Dengan tegang pula ia bersiaga untuk mempertahankan dirinya dari sergapan ketiga orang yang sedang marah itu. "Baiklah, jika kau tidak mau menyebut namamu, maka kau akan mati tanpa meninggalkan bekas apapun." Ki Sumangkar masih tetap diam dan orang-orang itu tidak membuang waktu lebih banyak lagi. Sejenak kemudian, mereka pun segera berloncatan menyerang. Saat yang demikianlah itu yang sebenarnya ditunggu oleh Ki Sumangkar. Jika ia memberikan perlawanan dan berusaha menentukan akhir dari perkelahian itu, tidak ada orang lagi yang dapat mengancam Rudito dan memaksakan kehendaknya. Karena itu, maka Ki Sumangkar pun tidak mau memperpanjang permainannya lagi. Demikian ketiga orang itu menyerang,
Maka Ki Sumangkar pun memutar senjatanya, sebuah trisula yang kecil terikat pada ujung rantai dan trisula yang lain di tangan kirinya. Tetapi orang-orang yang mengepungnya pun memang bukan orang-orang kebanyakan. Untuk beberapa saat mereka masih tetap bertahan dan berusaha untuk mengalahkan orang tua yang bersenjata aneh itu. Namun usaha mereka sama sekali tidak berhasil. Kini Ki Sumangkar justru tidak berloncatan mundur lagi. Ia tetap berdiri di tempatnya sambil memutar senjatanya. Bahkan rantai itu kadang-kadang dapat digerakkan ke arah yang tidak terduga-duga. Akhirnya ketiga orang itu menyadari bahwa sebenarnya Ki Sumangkar bukan orang yang disangkanya hanya mampu berlari-lari. Mereka pun mulai sadar bahwa ternyata Ki Sumangkar telah memancing mereka bertiga untuk keluar dari bilik itu. Karena itu, maka selagi masih sempat, tiba-tiba saja salah seorang dari mereka bersuit nyaring, kemudian berteriak, "Ambil anak itu! Kita paksa orang ini berhenti dengan anak itu pula!" Dada Ki Sumangkar tergetar karenanya, namun ia tidak mau terlambat. Karena itu, maka ketika orang itu berhenti berteriak, Ki Sumangkar mempergunakan saat yang tepat. Hampir tidak dapat ditangkap dengan indera wadak ketika begitu mulut orang itu terkatup. Maka ia pun terdorong surut dan jatuh terlentang di tanah. Dadanya memancarkan darah yang merah dari lukanya. 3 buah lubang yang meskipun tidak begitu besar, tetapi ternyata cukup parah dan berbahaya. 2 kawannya yang lain terkejut melihat peristiwa itu, tetapi mereka tidak sempat meninggalkan arena dan apalagi mengancam Rudito. Dalam keraguan-raguan itu, keduanya dikejutkan oleh sambaran senjata Ki Sumangkar. Salah seorang dari mereka mengadu tertahan. Sesaat ia masih berdiri terhuyung-huyung, namun kemudian ia pun jatuh terbanting di tanah. Kawannya yang seorang lagi menyadari keadaannya. Karena itu, ia sama sekali tidak berusaha melawan. Dengan cepatnya ia meloncat berlari ke bilik tempat mereka mengikat Rudito. Namun nasibnya tidak berbeda dengan kedua kawannya. Ketika ia sedang merunduk masuk lewat dinding yang terbuka, maka terasa jari-jari yang kuat mencekam pundaknya. Ia tidak dapat bertahan ketika ia seakan-akan terseret keluar lagi dari bilik itu. Ketika ia mencoba berpaling, maka ia masih sempat melihat wajah Ki Sumangkar yang garang itu. Kemudian sebuah pukulan mengenai tengkuknya. Semuanya menjadi gelap dan orang itu pun kemudian pingsan. Ketika Ki Sumangkar mencoba dengan tergesa-gesa memasuki ruangan itu, ia masih melihat 2 orang berlari-lari ke arahnya. Agaknya keduanya telah mendengar suwitan kawannya yang dadanya telah berlubang. Karena itu, maka ia pun harus segera mengambil sikap agar ia tidak kehilangan kesempatan menyelamatkan Rudito yang terikat di dalam bilik. Sejenak Ki Sumangkar menimbang-nimbang, jika ia melepaskan Rudito, mungkin ia justru akan mendapat kesulitan dari Rudito itu sendiri, karena ia sadar bahwa Rudito adalah seorang yang sangat dipengaruhi oleh perasaan takut dan cemas. Karena itu, Ki Sumangkar tidak segera memasuki bilik itu. Ia justru meloncat dan berdiri beberapa langkah dari lubang dinding yang terbuka itu. Kedua orang yang berlari-lari itu sempat melihat beberapa orang kawannya yang terbaring. Karena itu,
maka ia pun segera langsung mengerti bahwa orang yang berdiri di belakang gubuk itu tentu bukan orang dari pihak mereka atau bukan prajurit Pajang yang berada di dalam lingkungan mereka bersama Daksina. Karena itulah, maka mereka berdua pun langsung menyerang dengan garangnya. Tetapi Ki Sumangkar yang tergesa-gesa itu tidak memberikan banyak kesempatan kepada mereka, karena sejenak kemudian keduanya pun telah terbaring di tanah. Sesaat kemudian Ki Sumangkar pun telah berada di dalam bilik itu. Dengan tergesa-gesa ia membuka ikatan Rudito sambil berdesis, "Jangan berbuat sesuatu yang dapat merugikan dirimu sendiri. Aku akan berusaha untuk menyelamatkan kau." Tetapi apakah yang akan kau lakukan?" "Bersembunyi, hanya bersembunyi." "Apakah orang-orang itu tidak akan mencari kita?" "Kita mencari jalan untuk menemui ayahmu. Aku sudah berjanji membawamu ke tempat yang sudah kami setujui bersama. Karena itu, kau harus menurut petunjukku. Jika tidak, dan kau tertangkap lagi, maka kau akan dicincang. Mengerti?" Mengerikan sekali. Karena itu, maka Rudito pun menjadi gemetar dan berkata terbata-bata, "Baiklah Kiai, kita bersembunyi saja. Orang-orang di tanah percikan menoreh ternyata bukan orang-orang yang baik." "Tidak semuanya." "Ya, semuanya. Mereka senang sekali berkelahi satu sama lain. Jika Pandanwangi dan kawan-kawannya tidak sengaja memburu orang-orang yang tidak dikenalnya untuk saling berkelahi, maka aku tidak akan sampai ke tempat ini." "Sudahlah, sekarang ikuti aku." Rudito tidak menyahut lagi. Dengan kaki gemetar ia mencoba mengikuti langkah Ki Sumangkar yang dengan sangat hati-hati keluar dari bilik itu lewat celah-celah dinding yang terbuka. Ketika tanpa disadari kaki Rudito menyentuh orang yang terbaring, tiba-tiba saja ia memekik. Dengan serta-merta ia berlari memeluk lambung Ki Sumangkar sambil berkata dengan gemetar, "Siapa yang mati itu, Kiai? Siapa?" "Yang dua orang itu tidak mati. Mereka hanya pingsan. Tetapi yang lain entahlah. Mungkin mereka terbunuh oleh senjataku. Tetapi aku tidak sengaja membunuh mereka." Rudito melepaskan pelukannya sambil melangkah surut. "Kiai membunuh orang-orang itu?" "Iya." "Kenapa Kiai membunuh?" "Supaya kau tidak mati terbunuh oleh mereka." Darah Rudito serasa berhenti mengalir. Tetapi ia pun sadar bahwa sebenarnya hal itu memang dapat terjadi atasnya. Bahkan mungkin seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang akan membawanya kepada Panembahan Agung, bahwa ia akan digantung di atas jurang yang dalam. Rasa-rasanya Rudito tidak lagi memiliki kekuatan. Tubuhnya bagaikan sudah tidak bertulang lagi. Ketakutan yang amat sangat telah mencekam hatinya, apalagi ketika ia melihat tidak hanya seorang yang terbaring diam, tetapi beberapa orang. Dalam keadaan yang demikian itu Ki Sumangkar berkata, "Jangan kehilangan akal. Jika kau tidak mampu lagi berbuat sesuatu dan kau akan tetap berada di sini, maka kau benar-benar akan digantung atau dicincang. Nah, cepat! Bukankah kau tidak ingin diperlakukan demikian?" Rudito mengangguk lemah, tetapi ia mengikuti ketika Ki Sumangkar kemudian melangkah meninggalkan tempat itu dan menerobos masuk ke dalam semak-semak. Dengan susah payah Ki Sumangkar membawa Rudito meninggalkan padepokan itu dan menuju ke tempat ayahnya menunggu.
Mereka menghindari daerah peperangan yang semakin bergeser mendekati padepokan. Namun agaknya pertempuran itu masih berjalan dengan sengit dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Pada itu, ternyata Panembahan Agung masih tetap dalam bentuknya. Seorang raksasa yang berdiri di puncak bukit sambil menggeram dengan marahnya. Sedang di puncak yang lain, Joko Raras sekedar melayaninya dalam sikap yang tenang. "Itulah ayahmu," berkata Ki Sumangkar sambil menunjuk kepada raksasa itu. Ternyata Rudito terkejut bukan kepalang. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa di hadapannya seorang raksasa yang besar berdiri di atas bukit. Selama itu ia hanya memperhatikan semak-semak dan duri di sepanjang jalannya. Tetapi ketika ia menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya bentuk yang mengerikan itu. "Jadi, raksasa itu sebenarnya ada?" Ia bertanya kepada Ki Sumangkar. "Selama ini, aku hanya menyangka bahwa raksasa itu hanya terdapat di dalam cerita-cerita saja." "Memang tidak ada," berkata Ki Sumangkar. "Jadi, apakah yang tampak di puncak bukit itu?" Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Ki Waskita benar-benar seorang yang rendah hati. Ia sama sekali tidak menampakkan ilmunya yang aneh itu. Kepada anaknya pun tidak. Ia tidak mau memberikan pesan kepada anaknya bahwa ayahnya adalah seorang pembohong besar yang dengan ilmunya dapat mengelabui banyak orang sehingga mereka dapat kehilangan pegangan. Tetapi dalam keadaan yang memaksa, maka Ki Waskita telah melawan setiap bentuk semu dengan bentuk yang semu pula, sehingga pasukan pengawal menoreh dan Mataram tidak terjebak karenanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.